Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita mulai acara sosialisasi kita pada siang ini. Peserta sudah 20, semoga nanti akan bertambah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Yang terhormat Kepala RSAU Dr. Isnawan Antariksa, yang saya hormati Ketua Tim Pembangunan Zona Integritas, yang saya hormati para ketua subtim Zona Integritas, saya hormati para senior, para pejabat RSA, dan seluruh anggota RSA yang saya banggakan. Assalamualaikum. Oh, cukup lah, maksudnya nggak usah pakai ini. Salam sejahtera, Om Swastiastu. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, atas nikmat karunia-Nya. Pada siang ini kita masih diberi nikmat sehat, sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan Zoom meeting dalam rangka serial sosialisasi pembangunan zona integritas menuju WBBK dan WBBM. Pada kesempatan yang baik ini, masih dengan saya sebagai pembicara, yaitu dari subtim penguatan pengawasan, akan menyampaikan sosialisasi tentang keputusan Kepala RSA nomor 5 tahun 2020 tentang pedoman penanganan benturan kepentingan di lingkungan RSAU Dr. Isnawan Antariksa. Untuk mengefektifkan waktu, langsung saya akan mulai. Kita hitung mundur. Nah, tema kita pada siang ini yaitu tentang penanganan benturan kepentingan dengan subjudul menciptakan budaya kerja yang bebas dari benturan kepentingan di RSAU Dr. Isnawan Antariksa. Ini merupakan sosialisasi dari keputusan Kepala RSA nomor 5 tahun 2020, yaitu tentang pedoman penanganan benturan kepentingan di lingkungan RSAU Dr. Isnawan Antariksa. Pedoman penanganan benturan kepentingan ini merupakan acuan bagi RSA untuk memahami, mencegah, dan mengatasi terjadinya konflik kepentingan dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya. Pedoman penanganan benturan kepentingan ini juga merupakan acuan bagi unit kerja yang ada di RSAU Dr. Isnawan Antariksa untuk menyusun pedoman teknis penanganan benturan kepentingan di lingkungan satuan kerja RSAU Dr. Isnawan Antariksa. Apa sebenarnya benturan kepentingan itu? Benturan kepentingan adalah situasi di mana terdapat konflik kepentingan seseorang yang memanfaatkan kedudukan dan wewenang yang dimilikinya, baik dengan sengaja maupun tidak sengaja, untuk kepentingan pribadi, keluarga, atau golongannya, sehingga tugas yang diamanatkan tidak dapat dilaksanakan dengan objektif dan berpotensi menimbulkan kerugian kepada pihak tertentu. Adapun tujuan dari pedoman penanganan benturan kepentingan ini adalah yang pertama, memahami, mencegah, dan mengatasi terjadinya benturan kepentingan dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya. Kedua, meningkatkan pelayanan publik, mencegah terjadinya kerugian negara, meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang bersih dan berwibawa, menciptakan budaya kerja yang mampu mencegah benturan kepentingan, menciptakan WBBM, ya ini sesuai dengan tujuan dari kita. Setelah kita mendapatkan WBK, kita akan menuju ke WBBM. Mendorong tanggung jawab pribadi dan sikap keteladanan pimpinan,
menjaga independensi dan objektivitas pelaksanaan tugas, meningkatkan integritas. Adapun bentuk-bentuk dari benturan kepentingan itu antara lain sebagai berikut. Yang pertama adalah situasi yang menyebabkan pegawai menerima gratifikasi atau pemberian atau penerimaan hadiah atas suatu keputusan jabatannya. Nah, ini menyebabkan situasi ini menyebabkan benturan kepentingan. Selanjutnya, situasi yang menyebabkan pegawai menggunakan aset negara untuk kepentingan pribadi atau golongan. Yang ketiga, situasi yang menyebabkan pegawai menggunakan informasi rahasia jabatan untuk kepentingan pribadi atau golongan. Situasi yang menyebabkan pegawai memberikan akses khusus kepada pihak tertentu tanpa mengikuti prosedur yang seharusnya. Yang kelima, situasi yang menyebabkan pegawai dalam pelaksanaan proses pengawasan tidak mengikuti prosedur karena adanya pengaruh dan harapan dari pihak yang diawasi. Khususnya saya sendiri, mungkin sebagai SPI di sini, karena diharapkan situasi seperti itu, maka terjadi benturan kepentingan. Keenam, yaitu situasi yang menyebabkan pegawai menyalahgunakan jabatan. Yang ketujuh, situasi yang memungkinkan pegawai menggunakan aset diskresi yang menyalahgunakan wewenang. Yang kedelapan, yaitu situasi perangkapan jabatan di beberapa bidang atau bagian yang memiliki hubungan langsung atau tidak langsung sejenis atau tidak sejenis sehingga menyebabkan pemanfaatan jabatan untuk kepentingan jabatan lainnya. Kesembilan, moonlight atau outside employment, bekerja lain di luar pekerjaan pokoknya. Yang masuk dalam jenis dari benturan kepentingan, yang pertama adalah kebijakan yang berpihak akibat pengaruh hubungan dekat, ketergantungan, pemberian gratifikasi. Selanjutnya, pemberian izin yang diskriminatif. Selanjutnya, pengangkatan pegawai berdasarkan hubungan dekat, balas jasa, rekomendasi, pengaruh dari pejabat. Pemilihan mitra kerja berdasar keputusan yang tidak profesional, melakukan komersialisasi pelayanan publik, penggunaan aset dan informasi rahasia untuk kepentingan pribadi, pengawas menjadi bagian dari pihak yang diawasi, jadi saya melakukan pekerjaan kemudian diawasi sendiri, melakukan pengawasan atau penilaian atas pengaruh pihak lain, menjadi bagian dari pihak yang memiliki kepentingan atas suatu yang dinilai. Kemudian bagaimana mencegah terjadinya benturan kepentingan. Nah, ini adalah bagaimana cara mencegah terjadinya benturan atau konflik kepentingan. Konflik kepentingan, benturan kepentingan, atau konflik of interest adalah istilah yang sama. Di sini adalah seluruh pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsi harus menghindarkan diri dari tindakan yang dapat mengakibatkan terjadinya konflik kepentingan. Nah, mungkin di sini kita atau anggota, rekan-rekan pernah mengalami situasi yang seperti disebutkan tadi di atas, sehingga menimbulkan terjadinya benturan kepentingan. Nah, kita harus sedapat mungkin menghindarkan dengan melapor kepada atasan atau menyampaikan hambatan dalam pekerjaan kepada yang berwenang di lingkungan kerja kita. Jenis dari benturan kepentingan yang pertama adalah penyalahgunaan wewenang dalam jabatan. Yang kedua, perangkapan jabatan. Yang ketiga, hubungan afiliasi.
Yang keempat, gratifikasi. Yang kelima, kelemahan sistem organisasi. Yang keenam, keinginan memenuhi kepentingan pribadi atau golongan. Nah, tindakan-tindakan yang dapat mengakibatkan terjadinya konflik kepentingan ini sebagai berikut. 1. Ikut dalam proses pengambilan keputusan. Yang kedua, memanfaatkan saya ulangi, tindakan-tindakan yang dapat mengakibatkan terjadinya konflik atau benturan kepentingan. Yang pertama adalah ikut dalam proses pengambilan keputusan. 2. Memanfaatkan jabatan untuk memberikan perlakuan istimewa kepada keluarga, kerabat, kelompok, dan atau pihak lain. Ketiga, memegang jabatan lain yang patut diduga dimiliki konflik kepentingan. Yang keempat, melakukan transaksi dan atau menggunakan harta atau aset BUMN untuk kepentingan pribadi, keluarga, atau golongan. Yang kelima, menerima, memberi, menjanjikan hadiah dan atau hiburan dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan kedudukannya, termasuk dalam rangka hari raya keagamaan atau acara lainnya. Yang keenam, mengizinkan mitra kerja atau pihak ketiga memberikan sesuatu dalam bentuk apapun kepada pegawai, menerima pengembalian uang dan keuntungan pribadi lainnya yang melebihi dan atau bukan haknya dari pihak manapun dalam rangka kedinasan. Yang kedelapan, bersikap diskriminatif dan tidak adil, serta melakukan kolusi untuk memenangkan satu atau beberapa pihak dalam pelaksanaan pengadaan barang atau jasa di lingkungan RSAU Dr. Isnawan Antarisa. Yang kesembilan, sengaja turut serta dalam kegiatan pengadaan barang atau jasa, baik langsung maupun tidak langsung, yang pada saat dilaksanakan perbuatan untuk seluruh dan sebagian yang bersangkutan sedang ditugaskan untuk melaksanakan pengurusan dan pengawasan kegiatan yang sama, dan atau hal lain yang dapat menimbulkan potensi konflik atau benturan kepentingan. Tentunya ini semua tadi adalah pejabat-pejabat atau bagian-bagian atau orang yang berhubungan dengan power of relationship. Di mana dengan power of relationship-nya mereka bisa atau kita bisa menekan pihak manapun atau meminta dari pihak manapun untuk memenuhi keinginan kita apabila ingin kegiatan atau proyek atau hal yang lainnya disetujui atau digunakan oleh kita. Pertimbangan pencegahan. Yang pertama adalah ketentuan peraturan perundang-undangan. Ini ada peraturan Menpan RB, kemudian kode etik pegawai. Tentunya kita semua punya kode etik pegawai. Untuk yang militer punya Sabta Marga, kemudian Sumpah Prajurit, 8 wajib TNI, yang PNS mempunyai Panca Prastya Korpri, yang TKK dengan aturan yang ada kita pada saat kontrak harus ikut dengan sesuai dengan kode etik atau aturan yang telah ditetapkan oleh rumah sakit. Kemudian standar operasional prosedur. Ini fungsinya apabila SOP sudah ada, ini bisa membatasi terjadinya benturan kepentingan atau situasi yang menyebabkan terjadinya benturan kepentingan. Makanya standar operasional prosedur ini disusun sesuai dengan kondisi dan keadaan yang terjadi di kita. Dalam situasi benturan kepentingan, maka harus kita melakukan penarikan diri dari proses pengambilan keputusan. Ini apabila kita terjebak dalam situasi tersebut, yaitu situasi benturan kepentingan, di mana kita mungkin akan terjadi konflik kepentingan, maka kita harus melakukan penarikan diri dari proses pengambilan keputusan.
Selanjutnya membatasi akses informasi, kemudian mutasi oleh atasan langsung pegawai, bila kita temukan. Selanjutnya pengalihan tugas dan tanggung jawab oleh pihak yang berwenang. Yang terakhir itu pengunduran diri dari jabatan. Nah, nanti perlu kita bahas apakah kita bisa melakukan ini pengunduran diri dari jabatan, mengingat kita semua penugasan adalah datangnya dari komando atas. Gimana pencegahan benturan kepentingan? Yang pertama adalah pegawai yang memiliki potensi konflik atau benturan kepentingan wajib melaporkan dan menyampaikan secara tertulis kepada atasan langsung. Atasan langsung pegawai harus melakukan pemeriksaan untuk menguji kebenaran laporan paling sedikit 3 hari kerja yang ada di pedoman kita ya. Apabila hasil pemeriksaan dinyatakan benar, maka keputusan dan atau tindakan pegawai tersebut wajib ditinjau ulang. Selanjutnya, apabila hasil pemeriksaan tidak benar, maka keputusan dan atau tindakan pegawai yang dilaporkan dinyatakan tetap berlaku. Yang terakhir yaitu hasil pemeriksaan disampaikan kepada pelapor, ditembuskan kepada pimpinan Satker atau K-unit berjenjang ke K-unit, kemudian ke Kasatker, Karumkit. Pegawai atau mitra kerja yang mengetahui adanya potensi atau bahaya konflik kepentingan dapat melaporkan melalui mekanisme penanganan pengaduan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Di sini kita sudah mempunyai mekanisme penyampaian pengaduan. Kita ada secara manual melalui box-box yang ada di unit-unit atau tempat-tempat tertentu di lingkungan RS Auditor Antariksa. Kemudian juga secara media sosial kita mempunyai sarana di IG, di akun RSAU Esnawan, kemudian di website kita malah ada 2 di situ, ada pengaduan masyarakat di dashboardnya dan juga WBS, yaitu Whistleblowing System. Itu semua bisa kita salurkan. Itu bisa kalau kita sudah publish, bisa silahkan dari kita sendiri melaporkan anggota kita sendiri, kita meniup peluitnya, ada pelanggaran kita peluit, silahkan dilaporkan apabila terjadi hal yang menimbulkan satu benturan kepentingan. Selanjutnya, identifikasi potensi konflik kepentingan atau benturan kepentingan, yaitu pimpinan satuan kerja melakukan identifikasi setiap tugas dan tanggung jawab yang dilaksanakan pegawai di lingkungannya yang berpotensi konflik kepentingan. Nah, di sini kegiatan ini dilimpahkan masing-masing K-unit secara berjenjang melaporkan kegiatan di bawahnya. Misalkan di Dukes kita selalu mengadakan werving. Nah, itu sangat rawan sekali apabila ada kegiatan pemeriksaan atau werving, baik catam, catar, caba, catam, itu sangat riskan sekali. Itu makanya SOP-nya di situ harus jelas sehingga tidak terjadi konflik kepentingan atau benturan kepentingan. Kemudian berikutnya menyusun strategi dan prosedur penanganan konflik kepentingan. Nah, di sini kita sudah mempunyai pedoman penanganan benturan kepentingan. Pemantauan dan evaluasi. Di sini KSPI mendapat tugas dari Kepala Rumah Sakit, Kasatker, untuk melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan ketentuan dan kebijakan mengenai penanganan benturan kepentingan secara berkala setiap akhir tahun. Di sini kami di SPI melaksanakan evaluasinya dalam periode 1 semester, yaitu setiap 6 bulan sekali. Kita awasi, di bulan Juni kita laporkan, kemudian di akhir Desember kita melakukan laporan lagi. Dan laporannya kita sampaikan kepada Kepala RS Auditor Antariksa, setelah ditembuskan kepada Kepala Dinas Kesehatan Angkatan Udara. Selanjutnya pengawasan
terhadap pelaksanaan penanganan konflik kepentingan ini dilaksanakan oleh SPI, pimpinan Satker bertanggung jawab melakukan pembinaan dan pengawasan dalam pelaksanaan pencegahan dan penanganan benturan kepentingan di Satkernya masing-masing. Sanksi, adapun sanksi ya apabila terjadi benturan kepentingan yang mengakibatkan timbulnya gratifikasi ataupun suap, itu adalah setiap pegawai yang memiliki konflik kepentingan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku. Dalam hal ini kita di pedoman kita sudah mencantumkan sanksi apa yang didapatkan oleh pegawai, kawan atau mendapatkan laporan dengan bukti yang sah sesuai dengan tadi prosedurnya. Setelah kita ada laporan, kita periksa dalam waktu 3 hari, kemudian kita cek kebenarannya, kemudian kita telusuri, dan apabila buktinya sah, memungkinkan akan dilakukan sanksi. Itu saja untuk sosialisasi keputusan KRSAU tentang penanganan benturan kepentingan di lingkungan RSAU Dr. Sinar Antariksa. Bagi yang belum atau ingin mendapatkan dokumen CAP tersebut, pedoman penanganan benturan kepentingan tersebut bisa didapatkan di sekretariat untuk dipelajari lebih lanjut. Ini sama sesuai dengan setiap akhir dari kegiatan sosialisasi berhubungan dengan pembangunan zona integritas ini, salamnya adalah kita berubah, bukan salam keselamatan pasien, tapi adalah salam integritas dan akuntabilitas. Meskipun salam ini juga untuk menuju keselamatan pasien yang paripurna. Untuk materi sosialisasi hari ini cukup sekian, saya buka tanya jawab. Silakan. Bisa melalui chat atau langsung ditanyakan, kita berdiskusi tentang benturan kepentingan yang mungkin terjadi di lingkungan RSAU Dr. Antariksa. Tadi saya sampaikan bahwasanya benturan kepentingan ini pasti akan terjadi atau menimpa pada mereka atau kita yang mempunyai power relationship, yaitu mempunyai kekuatan hubungan. Kalau kita mempunyai kekuatan hubungan atau power relationship, pasti kita akan mempunyai. Tapi bagi yang tidak, ya, belum tentu juga tidak terjebak di situasi tersebut. Namun bisa juga sebagai perantara, karena mungkin dia karena kenal, dihubungkan dengan kita, baru kita yang bertindak. Silakan, mau ditulis, mau lewat chat, mau langsung disampaikan tentang penanganan benturan kepentingan ini. Memang berat, beban kita apabila kita menduduki sebagai suatu jabatan, setingkat kita pun katakanlah kita sebagai kepala bagian, apabila kita di situ memegang wewenang atau kekuasaan yang dilimpahkan dari pimpinan kita, nah, itu bisa menjebak kita pada situasi terjadinya benturan kepentingan. Hal ini yang akan menyebabkan terjadinya tindakan gratifikasi, tindakan suap, yang menyebabkan kita akan melanggar aturan atau norma-norma yang menjadi etika kita atau kode etik kita, baik sebagai anggota TNI, sebagai anggota ASN, PNS dalam hal ini, atau juga sebagai TKK yang terikat kontrak dengan RSAU Dr. Antariksa. Ini sudah ada pertanyaan yang tertulis. Mohon izin bertanya, apa sudah pernah diidentifikasi bentuk benturan kepentingan yang dapat terjadi di lingkungan RSAU Dr. Antariksa? Apa saja bentuk benturan kepentingan itu? Baik, ini sesuai dengan pedoman yang sudah dilakukan,
kemudian juga dari pedoman itu ditindaklanjuti dengan keputusan tentang pembentukan tim penanganan benturan kepentingan. Akhirnya dari tim itu akan bertindak membuat suatu laporan evaluasi atau laporan kegiatan tentang benturan kepentingan. Di RSUD Dr. Antariksa ini kita sudah melakukan identifikasi di mana tempat-tempat yang mungkin terjadinya benturan kepentingan. Yang jelas di sini adalah di ULP, unit layanan pengadaan, kemudian dengan pejabatnya KULP-nya juga di situ juga dekat dengan PPK. Nah, PPK dengan ULP apabila tempatnya berdekatan bisa menimbulkan terjadinya suatu benturan kepentingan. Mungkin PPK bisa menekan kepada KULP-nya untuk ini, harganya ini, atau PPK membocorkan HPS-nya sendiri untuk diberikan kepada rekanan untuk memberi tahu ini loh, nanti kalau pasang harga segini. Kalau udah tahu harga perkiraan sendiri, pasti dengan mudah akan dimenangkan. Kemudian juga di Jankes misalkan, Jankes dalam hal ini terlibat sebagai unit atau bagian yang mengajukan usul pesanan. Nah, usul pesanan ini kan bisa dari rekanan mendatangi Jankes, memberikan suatu iming-iming yang akhirnya menjebak kepada pejabatnya untuk memenangkan atau memilih barang tersebut atau produk tersebut. Kemudian juga misalkan di jaminan, apabila sudah jelas sebenarnya kita prosedurnya yang salah, kemudian kita paksakan untuk menjadi klaim yang bernilai klaim, akan itu menimbulkan fraud. Itu juga suatu benturan kepentingan, karena mungkin kepala jaminan juga ditekan oleh dari atasannya untuk bahwa ini harus jadi klaim, ini harus benar. Akhirnya dengan segala cara dilakukan klaim yang berpotensi menimbulkan fraud. Itu adalah salah satu atau salah 3 yang tadi jadikan contoh yang bisa terjadi di sini dan mungkin terjadi di sini. Dan itu sudah kita identifikasi. Oleh sebab itu kami mohon untuk SOP dari masing-masing unit ini diperbarui dan dilihat kembali. Ingat, kita sudah mempunyai SOP AP. SOP AP ini diamanatkan oleh Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara untuk kita susun, di mana AP ini dalam bentuk suatu dokumen atau buku yang kita sudah bikin sendiri. Kalau kita sudah bikin sendiri, berarti kita harus mentaatinya. Jangan sampai kita susun sendiri, ternyata kita tidak bisa melaksanakan. Berarti SOP yang kita susun ini abal-abal. Itu mungkin yang bisa saya jawab untuk identifikasi benturan kepentingan ini, dan saya minta kepada bagian-bagian yang lain juga untuk mengidentifikasi kemungkinan apa yang terjadi di sini. Nah, tadi memang kesulitannya adalah ya apabila kita sudah jelas-jelas ini benturan kepentingan, kita bisa terjebak di dalam situasi tersebut. Kita kan dinas di sini berdasarkan surat keputusan. Berdasarkan surat keputusan yang dari komando atas dari pimpinan kita. Nah, apa mungkin kita mengundurkan diri? Saya tidak mau di situ. Tentunya tidak arif atau tidak bijak sebagai anggota TNI, sebagai militer, kita mengundurkan diri belum melaksanakan tugas. Nah, untuk itu, untuk membatasi tadi, kita harus melihat kepada peraturan perundang-undangan, kemudian juga SOP yang kita terbitkan sendiri. Itu mungkin yang bisa saya jawab. Ada lagi pertanyaan yang lain? Ini sangat menarik karena mungkin berhubungan dengan tugas kita sehari-hari. Kita tidak bisa menghindari situasi tersebut, sehingga yang menjebak kita untuk melakukan hal-hal yang melanggar norma-norma kehidupan sosial. Selamat siang Pak Ari, izin bertanya. Selamat siang, silakan. Bu Ya, terkait apa yang sudah Pak Ari tadi sampaikan, kira-kira solusi ke depannya buat kami dalam menerapkan kegiatan yang dimaksud dengan judul ini apa Pak? Kemudian tindak lanjut dari manajemen sendiri, karena kami kan bekerja kan pasti sesuai perintah.
Sementara kalau dilihat dari tema ini bahwa kita harus menciptakan budaya kerja, tentunya ada arahan-arahan yang harus kami lakukan untuk memenuhi kebutuhan ini. Mungkin bisa diberikan gambaran kepada kami apa yang harus kami lakukan ke depannya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Filostri. Untuk mengatasi hal tersebut, kembali lagi saya sampaikan tadi bahwasanya tentunya kita mempunyai prosedur tentang pelayanan di kesehatan di rumah sakit kita. Kita harus berpegang pada prosedur itu. Nah, dari prosedur itu bagaimana jalannya suatu pelayanan itu terjadi dari awal pendaftaran sampai masuk klaim. Nah, itulah satu-satunya bisa kita laksanakan adalah kita harus kembali kepada peraturan yang berlaku di kita. Dalam hal ini adalah pedoman yang diturunkan menjadi SOP. SOP itu yang kita harus kembalikan lagi, kita arahkan lagi, kita laksanakan lagi, sehingga tidak terjadi situasi benturan kepentingan tadi yang harus dijadikan klaim, akhirnya menjadi fraud. Seperti apa contohnya? Misalkan kita ada anggota teman kita, katakanlah keluarga kita, datang dengan tidak mempunyai status pasien yang tidak jelas. Nah, ini kita harus sudah punya bagaimana kondisi seperti ini. Katakanlah ajudan siapa begitu. Ajudan Bapak siapa, ajudan komandan mana datang ke sini yang memaksa harus masuk. Kita masukkanlah. Katakanlah dia ajudan mungkin Bintara, Tamtama, kita masukkanlah ke kelas yang lebih tinggi karena dengan harapan pada saat nanti dibesuk tempatnya enak memadai, kita masukkanlah kelas Cendrawasih. Nah, apabila hal seperti itu pada akhirnya diklaimkan, otomatis BPJS-nya kan kelas 2. Nah, itu kalau kita paksakan untuk di kelas 2 dengan itu ada Cendrawasih, pasti kita akan menabrak nanti. Kita akan menabrak, entah kita akan masuk merubah dokumennya, entah kita masuk ke SIM RS untuk kita rubah dokumen-dokumennya sehingga kita mungkin untuk klaim seperti itu. Nah, kita tadi kemarin kita di SPP kita sudah mengidentifikasi risiko. Tugas kita kira-kira apa? Kalau berhubungan dengan hal tersebut kita sudah mengidentifikasi apa? Hal seperti itu apa? Tindak lanjutnya apa? Ya, kembali lagi ke SOP. SOP tadi, pedoman pelayanan tadi. Ya, ayo kita lihat lagi. Kalau sudah tidak cocok, kita perbaiki lagi. Karena untuk saat ini untuk di kita di lingkungan militer hanya kembali ke SOP. Karena kita tidak bisa menghindari hubungan kita dengan teman, hubungan kita dengan keluarga, hubungan kita dengan atasan, itu sangat dilematis sekali. Namun kita harus melaksanakan tugas kita. Ya, satu-satunya jalan kita harus bisa mengidentifikasi tadi, Bu Filostri. Kita bisa mengidentifikasi kemungkinan terjadinya ini apa tindak lanjut kita. Apakah di SOP-nya dibunyikan apabila ada pasien masuk harus sudah BPJS dulu, misalkan seperti itu boleh silakan aja. Yang lebih mengetahui adalah di bagian pelayanan. Kemudian untuk dari manajemen, ya tugasnya kami di sini SPI untuk akan mengecek pertama dari software-nya dulu, setelah software-nya sudah benar baik, baru kita lihat di pelaksanaannya. Itu Bu Filostri, mungkin ada yang bisa diskusikan lagi atau sudah menjawab? Pak. Terima kasih atas masukannya. Tetapi kalau kita melihat dari SOP, tentunya SOP itu adalah sesuai dengan aturan yang berlaku dan yang memang sesuai dengan kesepakatan. Dalam hal ini kalau kita bekerja sama dengan instansi lain, tentu SOP yang kita tuangkan adalah mengacu kepada semua yang menjadi aturan-aturan. Tetapi pada pelaksanaannya kan terkait kita ini militer, ada jenjang hierarki, kemudian ada rasa pekewo dan lain-lain, otomatis apa yang menjadi keinginan dalam judul hari ini itu akan menjadi tantangan berat buat kami. Nah, kami di sini pelaksana. Jadi artinya apa yang menjadi arahan dari pimpinan itu yang kami laksanakan. Tetapi kalau melihat dari judul ini, ada yang harus kami juga wujudkan untuk mencapai ini. Nah, itu yang akan menjadi berat buat kami di sini, terutama dalam hal penentu kebijakan untuk memberikan pelayanan diberikan, tetapi semua berjalan, tetapi ada tujuan yang harus dicapai dengan kegiatan ini. Demikian, Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Filostri. Jangan patah semangat, tetap semangat kita kerja bersama-sama. Jadi kesalahan kita berarti kesalahan satu bagian, kalau kita sudah sepakati berarti kesalahan kita semua. Berarti sistemnya mungkin tidak berjalan. Jadi jangan khawatir Bu Filostri, kita semua kerja bareng-bareng, kita cek bareng-bareng kalau ada kesulitan, yang penting kita saling berkoordinasi.
kita saling berkoordinasi dan berkomunikasi sehingga masalah-masalah yang terjadi kemungkinan akan terjadi bisa kita atasi secara bersama-sama. Terima kasih Bu Lesti. Siap, terima kasih Pak. Ada lagi yang lain? Ini adalah serial sosialisasi pembangunan zona integritas khususnya di penguatan pengawasan. Ini baru di penguatan pengawasan baru seri kedua. Ini kemarin sudah SPIP, sekarang benturan pengawasan, besok gratifikasi secara khusus. Nah, tadi kan gratifikasi kan bagian dari jenis atau bentuk benturan kepentingan. Kalau kita dapatkan duluan di depan, nah pasti gratifikasi duluan atau kembalian, nah pasti kita akan selanjutnya akan terjebak di situasi itu terus-menerus. Bagaimana untuk gratifikasi itu sendiri, bagaimana apa sanksi-sanksinya, tunggu besok kita berjumpa lagi on air. Silakan. 1 menit lagi. Apabila tidak ada dalam 1 menit ini akan ada masuk dari IT, ini juga mendukung dalam proses zona integritas untuk akuntabilitas kinerja. Itu adalah akan presentasi tentang presensi online. Yaitu presensi online ini, nah ini adalah aplikasi absensi online pegawai. Ini adalah fiturnya. Kita sudah berhasil menyusun, kita kembangkan sendiri, kita sudah bisa update dengan kondisi kita saat ini. Kita bisa upload nanti. Ini bentar, tahan dulu Pak Elani, tahan dulu. Ya, ini tampilan awalnya. Ini sangat membantu untuk menambah nilai. Mudah-mudahan insya Allah menambah nilai penilaian di penataan tata laksana, khususnya di proses bisnis, kemudian juga manajemen sumber daya manusia, dan juga akuntabilitas kinerja. Ini bisa menambah nilai, mudah-mudahan ini tampilan depannya. Seperti ini, aplikasi web absensi online pegawai. Nah ini nanti ada bisa di-download di website kita. Dan ini wajib seluruh anggota untuk mempunyai aplikasi ini. Karena kedepannya, nih lihat ini maaf, ini yang saya link hari ini adalah linknya. Bisa tolong dicatat linknya, tolong ini masih bekerja di Android ya, mohon maaf ini masih kerja di Android. Jadi yang mempunyai HP dengan platform selain Android masih belum bisa. Untuk yang iOS belum bisa. Kemudian ini ya linknya mohon agar di-download dulu, di-download, kemudian dicoba. Nah, ini aplikasinya masuk di-download aplikasi, petunjuk download silahkan nanti ada di sini. Ini ada semua nih, di sini kita udah lengkap ya, presensi, bisa pakai fingerprint, bisa pakai bisa pakai untuk TNI NIM, NRP, untuk ASN itu NIP, untuk TKK NIK. Itu siapkan. Ini fitur-fitur presensi. Ini wajib, nanti wajib harus, karena dengan ini nanti kita sudah rekapitulasinya secara online. Rekapitulasinya secara online, kita mengetahui kondisi hari ini. Jadi ketahuan siapa yang tidak absen sama sekali. Nanti akan ketahuan, akan kita cek, akan dilanjuti, karena kita sudah BLU, ya akan ada sanksi-sanksinya. Ini terdiri dari deteksi lokasi. Jadi absen ini sudah membatasi kita untuk di mana kita bisa absen. Kalau kita absennya di luar lingkungan 200 meter dari titik pusat RSAU ini, titik pusatnya di sini kebetulan adalah di ruang kerja Karungkit, 200 meter sekitarnya, kita di luar itu dipastikan kita absennya bohong, karena tidak akan bisa. Jadi kalau alasan apapun tidak akan bisa. Karena apabila kita ada saya di mes, katakanlah di mes saya, di mes Manuhua, saya absen dari situ, tidak akan bisa masuk. Nah, kalau kita nanti akhirnya datang lagi terus jam 8, ya tidak akan masuk juga. Jadi sini sudah ada aturan-aturannya untuk deteksi lokasi ini. Apabila kita absen di luar 200 meter dari lingkungan RSAU, kita tidak bisa absen. Kemudian apabila kita absennya lebih dari batas ditentukan, di sini kalau saya tentukan 8.30, tidak bisa absen.
Nah, tapi ada juga pilihannya, jangan khawatir. Ada kita wadai semua. Apabila kita WFH ada centrangannya WFH. Apabila kita WFO ya harus WFO. Kalau WFH tadi ada kliknya, WFH beneran ada di mana. Klik foto selfie langsung, karena kalau begitu klik WFH pasti minta buktinya selfie. Ingat, jadi selfie buktinya. Jadi itu kita kalau misalkan saya pendidikan, oke, klik pakai backgroundnya apa, langsung foto. Jadi ada keterangannya, nanti keterangannya. Dan nanti di rekapitulasinya hari itu ada dari 835 anggota kita, siapa yang masuk, siapa yang WFH, siapa yang ini, WFO itu ada keterangannya. Kita juga ada WFH, WFO dan keterangan lainnya. WFO-nya itu ada lepas piket, lepas jaga, dan sebagainya. Silakan sakit, silakan sakit, spread ada keterangan, surat keterangan. Atau sakit, oke. Di rumah benar pasang koyok, pasang apa, foto, selfie. Semua kita sudah menuju ke akuntabilitas kita. Ini aplikasinya, tampilannya. Nah, ini ada WFO, ada WFA pendidikan, cuti, WFA libur, WFA ini ada double, nanti dicek libur. Nah, ini masuknya dengan NIP. NIP KTNR passwordnya masih standar, nanti dikasih dari IT. Nah, ini masuknya kita sosialisasikan sekalian supaya bisa di download dan dicoba dirubah passwordnya paling tidak. Ini pilihannya begitu masuk dulu Pak Helani coba dari awal ini, dari awal dari sini, kemudian dari sini masuk ke sini, lanjutnya pilih ini apa pilihannya. Nah, masuk ke sini ya, gunakan presensi apa, kemudian di sini pilih. Ini jamnya ada nih. Jam kita absennya, ini pilih apa, WFH, WFA, WFO. WFH nanti akan muncul. Nah, tadi pilihannya di sini ya, nih WFH tadi. Yang sebelah kanan adalah ini, sebelah kanan WFA, WFO ini. Nah, nah ini sebelahnya. Sebelah ini nih, sebelah kiri maaf. Nah, ini WFO apa ini? Apa keterangannya, WFA keterangannya apa, pendidikan juga klik foto. Kemudian cuti ya, cuti silakan tunjukkan surat cutinya, foto. Nah, ya, pilih berkas izin, siap. Ini untuk sakit ya? Siap. Nah, ini untuk WFA tadi ya? Ini untuk yang izin untuk yang yang sakit izin untuk yang sakit. Oke, nanti pilihannya ada ya. Sudah tinggal dipilih. Kalau kita sudah masuk pasti akan ke situ. Siap. Kalau kita milih misalkan WFO, nanti pilihannya drone listnya ada di situ, drop listnya ada di bawah, silakan pilih apa. Ada kasus minta bukti, ya paling enak ya memang masuk. Kalau memang kita masuk ya masuk. 1 minggu tidak usah absen, kecuali yang piket. Piket nanti bagaimana kita mengetahuinya? Katakanlah rencana kita mau MR, katakanlah kita menghitungnya dari jam kerja. Dia absen jam berapa, pulang jam berapa, enggak pengaruh. Kalau dia shift malam, shift pagi, shift sore, enggak terpengaruh. Asalkan seminggu sama semua kita tugasnya 40 jam kerja. Kalau ada kelebihan, pasti itu akan dipertimbangkan oleh pimpinan. Ada lagi Mbak Elani yang perlu ditampilkan? Jadi ini sarannya gimana Mbak Elani untuk diklik dulu? Siap, mohon izin. Izin Pak, izin kolonel untuk menambahkan. Siap, izin. Jadi untuk bapak-bapak atau ibu-ibu nanti bisa download aplikasi presensi kita di alamat rsaostawan.com/presensi seperti yang ditampilkan di layar. Kemudian di sini ada menu download aplikasi. Jadi langsung diklik aja Bapak Ibu untuk aplikasinya, di-download, nanti install seperti biasa. Kemudian nanti ketika tampil NIP seperti ini, NRP, NIP dan NIK untuk militer menggunakan NRP dan password itu semua adalah defaultnya admin, kecil semua, mohon izin. Jadi nanti ketika sudah login nanti bisa dirubah password dan passwordnya yang baru nanti di menu pengguna. Jadi diklik menu pengguna sini nanti rubah passwordnya. Jadi nanti bisa dicoba-coba dulu. Jadi untuk launchingnya mungkin ini baru mukadimah, mohon izin ya Kolonel. Ya betul. Siap, ini untuk perkenalan dulu. Siap. Jadi nanti ke depannya kita akan menggunakan absensi secara online, mohon izin. Hanya itu mohon izin yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih Pak Erlani. Jadi silakan di-download dengan ini linknya tadi rsausnawan.com/
presensi/enter download. Masuk, silahkan dicoba-coba. Ini sudah ngeling dengan data sudah ditarik dari personel ya Pak Herlani? Siap, mohon izin, ini sudah data saya dapatkan dari database personil. Jadi di sini nanti siap. Jadi hanya nanti yang bisa melihat dari nanti di sini silakan digunakan dulu. Jadi untuk dashboard itu nanti bisa dilihat dari personil sendiri, Jin. Urpes yang nanti punya kebijakan untuk melihat jam kerjanya, Jin. Ya, baik. Siap. Masih pasti tentunya level aksesnya masing-masing punya. Nanti aksesnya punya, dia tidak bisa bohong. Itulah tentunya kita kalau sudah online, ya kita tidak bisa bohong. Jejak digitalnya ada. Jadi mohon, nah kalau kita itu salah satu prosedurnya inilah, maksudnya prosedur ini yang bisa kita mencegah kita dari tadi, salah satunya juga kepentingan tadi. Ini salah satu inovasi kita, mudah-mudahan bisa menambah nilai kita dalam pencapaian BBBM ini. Saya menggaransikan atau bisa menjamin ini di Diskes AU kita pertama, bahkan di TNI AU bisa jamin kita pertama, di TNI kita pertama. Kemhan, enggak, di luar kementerian sudah banyak. Ya, kalau kita saya bisa berani menggaransi di TNI kita pertama. Jadi ayo kita sukseskan, kita bisa gunakan, kita berbangga dengan absen ini. Ya, kita tidak bisa itu lagi. Sudah mudah-mudahan permasalahan kita dengan jumlah anggota kita berapa sih? Ini yang daftar gimana sih? Ya selama ini sudah diawali dengan absensi. Kita melalui WA dengan melaporkan ini yang sehari dilaksanakan, oke itu sudah salah satu pencegahan. Salah satu pencegahan boleh silahkan, tapi kan kita tidak tahu validitasnya seperti apa, kita tidak bisa mengetahuinya dengan benar karena hanya laporan. Kalaupun foto, kalau seperti itu ya karena memang sistemnya yang tidak memungkinkan kita bisa melakukan pengawasan secara melekat. Ada lagi tambahan Pak Herlani? Jadi sekali lagi mohon pada senior, rekan-rekan, semua seluruh anggota untuk mendownload sudah bisa. Jadi baru di Android. Nanti di-download, dicoba, dirubah-rubah datanya. Kalau ada datanya yang salah atau keliru, ya silakan nanti adanya di personel. Karena itu datanya dapat dari personel. Bukan kalau ke sini, kita bareng-bareng aja yuk. Cukup? Saya rasa cukup. Apabila sudah ada perlu didiskusikan lagi, semoga apa yang saya sampaikan hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua dalam rangka kita berjuang untuk menuju zona integritas yang akan kita raih. Yang kedua yaitu WBBM. Semoga kita juga dapatkan. Insya Allah untuk penilaian Satker atau self assessment sudah dilaksanakan oleh tim penilai intern, bahwa kita sudah dikirim untuk di TNI AU. Nanti rencananya pada minggu depan atau belum ditentukan, waktu sudah diberitahu, kita minggu depan akan dinilai oleh TNI AU. Setelah di TNI AU lolos, baru dikirim ke TNI. Setelah TNI baru dinilai oleh tim penilai nasional, Kemenpan RB. Ini banyak sekali anggotanya. Ada Ombudsman, ada KPK, ada BPK, terdiri dari unsur-unsur itu semua yang bisa mendukung zona integritas ini. Jadi kami mohon mewakili dari subtim kekuatan pengawasan, mohon doa dan dukungan dari seluruh anggota RSA Udara Senawan Antariksa. Mohon doanya, mohon dukungannya, semoga kita bisa mencapai predikat WBBM setelah WBK yang kita dapatkan kemarin. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua, setidaknya sebagai bahan perenungan atau brainstorming kita tentang kegiatan atau situasi terjadinya benturan kepentingan di RSUD Antariksa, sehingga kita bisa menyikapinya dengan bijak. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf apabila kata-kata tidak berkenan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera, Om Santi Santi.